Ya, ini ya. Eh, istilah ini akhlak, etika dan moral seringkali kita salah meletakkan ketiganya ini. Yang harusnya itu akhlak, tapi dia kemudian membicarakan ini etika. Yang seharusnya etika kemudian dia mengatakan ini adalah moral. Memang seakan-akan ketiga istilah ini sama, seakan-akan. Sehingga ketiganya digeneralisir sebagai sebuah istilah yang sama. Ya, anggaplah, taruhlah sama dulu, enggak apa-apa. Nih ya, ketiganya tadi, akhlak, etika, dan moral memang memiliki kesamaan. Meskipun dalam sisi yang lain dia juga memiliki perbedaan. Nah, kita bicara persamaan dulu. Persamaannya dari akhlak, etika, dan moral itu adalah bahwa ketiganya itu adalah membahas tentang perilaku manusia. Nah, perilaku manusia, kegiatan yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan manusia. Makanya ada istilahnya peri kemanusiaan, karena tinjauannya itu adalah akhlak, etika, dan moral. Kalau hewan tidak ada istilahnya peri kehewanan, peri kebinetangan, peri kebinatangan, tidak ada. Yang ada adalah perilaku manusia, sehingga dikatakan peri kemanusiaan. Ini. Kemudian akhlak, etika, dan moral itu ketiganya sama-sama memberikan sebuah standarisasi, ukuran, dan nilai atau value tentang kebaikan dan keburukan. Oh, ini yang baik begini, yang buruk, yang tidak baik itu adalah seperti ini, value, nilai, ya. Dan yang ketiga, akhlak, etika, dan moral itu sama-sama membentuk kepribadian manusia. Jadi tadi kalau ada yang bertanya tentang urgensi akhlak, etika, dan moral itu bagaimana dan apa yang mempengaruhi. Nah, nanti akan kita bahas di sini ya. Nih, secara pengertian akhlak itu adalah sebuah tingkah laku yang didorong oleh keinginan secara sadar. Ini yang harus disadari. Akhlak itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar, bukan acting, bukan dibuat-buat. Itu namanya akhlak. Akhlak itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua ya. Tadi istilahnya menggunakan apa tadi istilahnya? Hah? Bukan tadi loh, yang ada yang bertanya, yang menjawab siapa tadi? Apa tadi ya? Tapi yang jelas akhlak itu terbagi menjadi dua, akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Kalau tadi istilahnya bukan mahmudah madmumah tadi, saya lupa tadi apa istilahnya. Akhlak mahmudah itu akhlak yang baik. Akhlak madmumah itu adalah akhlak yang tidak baik. Nah, akhlak itu sampai akan melihat seseorang itu dia punya akhlak baik atau tidak, itu akan diketahui indikasinya ketika dia melakukan perbuatan yang sifatnya spontan. Misalkan apa sih orang yang kalau ngomong kemudian lata itu namanya apa itu? Lata itu ya. Apa namanya itu? Istilahnya lata itulah, lata ya, orang-orang artis-artis biasanya seperti itu. Nah, itu bisa dilihat di situ. Kalau ada orang kemudian secara spontan misalkan dia kaget. Ketika dia kaget itu kan spontan sih, kaget itu kan tidak bisa direkayasa kaget itu. Nah, ketika dia kaget itu sampean akan bisa melihat seseorang ketika kaget itu apakah dia kategorinya memiliki akhlak yang baik atau tidak. Nah, penyikapan dia terhadap peristiwa kaget itu, itulah yang akan melahirkan akhlak. Contoh misalkan orang kesandung itu ya,
Sandung itu kan juga sesuatu yang spontan, yang tanpa secara sadar. Sandung ada yang ejaran kan gitu. Ya. Nah, itu akan bisa dilihat akhlaknya. Ya, itu akhlaknya di situ. Jadi perbuatan yang dilakukan secara sadar, bukan acting, bukan dibuat-buat. Kalau sampeyan melihat di televisi ada sinetron, ada film, itu ada peran namanya antagonis, satunya apa namanya? Protagonis, ya. Yang baik itu yang mana? Antagonis, yang protagonis. Protagonis itu yang baik, antagonis itu yang jahat. Nah, seseorang misalkan dia itu nama artis itu A. Ketika di film A dia menjadi atau mendapatkan peran antagonis, sampai sing delok itu gregetan gitu ya. Tapi di film yang lain dia akan mendapatkan peran yang protagonis, yang jadi ibu yang baik atau anak yang jadi anak yang baik. Nah, itu tidak bisa kita lihat jadi sebuah ukuran akhlaknya seseorang itu, karena di situ dia melakukan perbuatan tidak secara sadar, tetapi dibuat-buat sesuai dengan skenarionya. Ya, itu tidak bisa dikatakan akhlak. Nah, akhlak itu tinjauan penilaian dari baik dan buruknya itu dinilai dari sudut pandang ajaran agama. Sehingga nanti kita akan melihat perbedaan akhlak, etika dan moral. Akhlak itu sifatnya universal dan abadi. Universal artinya menyeluruh. Abadi artinya dia akan tetap bertahan seperti itu nilainya. Universal itu maksudnya begini. Contoh ya, akhlak baik itu misalkan dalam ajaran agama itu adalah tadi syukur tadi itu ya. Syukur itu apa sih syukur itu? Beda loh syukur bahasa Arab atau bahasa agama dengan syukur dalam bahasa Jawa. Kalau ada orang jatuh syukur kan gitu. Nah, itu beda dengan syukur dalam bahasa agama. Kalau bahasa agama tidak seperti itu syukur itu, ya. Nah, syukur itu begini, sampai dikasih misalkan minuman ini ya, kasih minuman sama teman. Apa sih yang dimaksud dengan syukur? Syukur itu kalau kita mengatakan terima kasih gitu aja kan. Itu bukan syukur sebenarnya. Ya, saya mendikasih orang terima kasih, itu belum syukur. Setelah terima kasih, saya mendikasih orang, harusnya kan minuman ini diminum. Tapi ternyata tidak sampean minum, saya pakai raup. Kira-kira yang ngasih tadi itu ada perasaan bagaimana? Sakit hati kan? Kurang ajar ini, kayak ngombe kok kayak raup misalnya gitu kan. Nah, itu bukan bersyukur namanya. Ya, makanya dalam bahasa agama syukur itu adalah menggunakan pemberian dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Yang minum ketika sampean dikasih orang minuman karena orang itu tahu kalau sampean sedang kehausan, ya pakai minum. Nah, itu berarti nyenengno yang ngekei. Nah, bersyukur kepada Allah itu seperti itu, ya. Bersyukur kepada Allah itu artinya nyenengno, apa bahasa Indonesia nyenengno itu apa ya? Menyenangkan ya, menyenangkan kepada Allah atas pemberian tersebut. Itu namanya syukur. Beda kan tadi dengan syukurnya orang-orang Surabaya, beda. Mari tiba syukur tiba kok. Nah, itu beda ya. Nah, ini adalah akhlak. Tinjauannya di situ adalah agama. Syukur itu sifatnya universal. Nilainya menjadi baik secara menyeluruh global, baik itu di Indonesia, di negara-negara yang terpencil atau di daerah manapun, bahwa syukur itu adalah sebuah akhlak yang baik, abadi. Nah, abadi itu artinya mulai zaman dulu sampai nanti kiamat, syukur itu adalah sebuah akhlak yang baik. Nah, nanti Anda bedakan dengan moral dan etika. Tuh. Kemudian yang kedua, moral. Moral itu mengukur perbuatan seseorang dengan perbuatan yang bersifat lokal. Itu adat istiadat. Nah, moral ini akan menjadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, moral. Orang Jawa itu
kalau dipegang kepalanya, terutama orang Madura, ada yang dari Madura ini. Ada orang Madura kalau dipegang kepalanya itu bagaimana? Hah? Marah kan? Orang Madura itu dipegang kepalanya sangat marah. Itu penghinaan. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu kalau dipegang kepalanya, dia itu merasa tersanjung. Nah, seneng dia itu, ya. Apalagi kalau kemudian orang Arab itu punya jenggot. Orang Arab kan jenggotnya panjang-panjang. Sampean pegang, sampean lulus titik-titik ngono agak ditarik-tarik, dia seneng. Lah coba orang Jawa sampean tarik jenggotnya, ngamuk orang Jawa. Ya. Ya, itulah disebut dengan moral. Ya, sifatnya apa? Bersifat lokal. Baik di sini belum tentu baik di tempat yang lain. Itu namanya moral. Orang Jawa itu punya moral, terutama yang perempuan, kalau makan tidak boleh di apa? Di itu loh, pintu. Nah, ya. Kenapa itu? Nah, itu tadi ya. Nek mangan ojo nang ngone lawang, nek ana sing kapin njaluk engko wurung gak sida, malih. Lah itu moral. Tapi di tempat-tempat lain enggak masalah seperti itu. Ya. Itu namanya moral. Nah, di mana lagi? Ada yang dari Lamongan. Lamongan. Saya tahu sekarang masih berlaku apa tidak. Lamongan itu kalau mau melamar, yang dilamar itu yang laki-laki. Betul ya? Kalau di Jawa, yang di luar Lamongan, yang dilamar siapa? Yang cewek, perempuan. Itu moral. Mana yang baik? Ya baik keduanya. Menurut orang Lamongan, ya baik seperti itu yang laki-laki dilamar. Kalau yang perempuan, kalau dia di luar Lamongan, yang perempuan yang dilamar. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa Mbak seperti itu, Mbak? Ya Mbak, dari Lamongan, kenapa kok seperti itu? Yang laki-laki kok dilamar? Nggak tahu sampean. Coba sampean tanya. Kalau saya tahu, tapi ini anu ya, ini termasuk kalau diungkapkan tidak enak, tapi tidak usah lah ya. Ini. Tapi seperti itu namanya moral. Itu namanya moral. Kemudian apalagi ya, orang Jawa, terutama di Jawa Tengah, sampean kalau mau jalan di hadapan orang tua misalkan saya di sini ya, sampean sudah dari pintu sana, itu sudah harus jalannya agak jongkok atau duduk, bahkan duduk ngesot itu ya. Kalau nama orang Jawa Tengah namanya demek-demek itu loh. Seperti itu. Tapi di luar Jawa Tengah, Surabaya tidak berlaku seperti itu. Ya. Orang tua duduk aja kadang-kadang anaknya dilangkai kok orang tuanya. Ya, itu moral ya. Moral tidak bisa kita katakan sebagai sebuah baik menurut saya juga harus menurut sampean baik, tidak bisa. Itu moral. Kemudian etika. Nah, etika itu adalah kebaikan yang ditinjau dari sudut ilmu atau filsafat. Contoh begini etika ya, yang baru-baru ini aja, yang lagi viral. Contoh, di undang-undang pemilu, ya ini yang lagi viral aja, di undang-undang pemilu disebutkan yang syarat menjadi presiden itu kan harus berusia 40, ya kan? Nah itu etika. Etika seperti itu di Indonesia dibuat aturan syarat menjadi presiden itu usia minimal adalah 40 tahun. Nah, di luar Indonesia tidak ada aturan seperti itu. Etika itu lebih banyak ke aturan. Kenapa dibuat seperti itu? Tidak tahu. Presiden Amerika pertama siapa ya? Abraham Lincoln itu menjadi presiden pertama di Amerika itu usianya sekitar 30-an tahun. Tapi kenapa di Indonesia dibuat aturan menjadi presiden itu harus 40 tahun. Ketika itu digugat, sebenarnya keputusan MK itu betul sebenarnya. Presiden boleh usia berapapun. Kalau justru dibatasi itu tidak bagus. Tapi sayang timingnya tidak tepat. Timingnya tidak tepat, waktunya tidak tepat. Karena apa? Karena ada indikasi itu meloloskan seseorang. Ya, seseorang lah namanya itu. Nah, itulah yang disebut dengan etika.
Maka kemudian apakah itu menjadi baik atau tidak baik? Nah, itu sampai lihat. Nah, etika itu sifatnya adalah temporal. Temporal itu yang bisa dirubah-rubah. Akhirnya dirubah kan? Ya, aturan pemilu tadi yang harusnya presiden itu usianya 40 diputuskan di MK, betul putusannya MK. Ya, usianya harus di atas 40 kecuali, nah itu yang jadi perkara di situ, kecuali dia pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah itu yang jadi perkara akhirnya sampai hari ini ya ramai seperti itu ya. Nah itu namanya etika ya. Perkara baik atau tidak itu tergantung dari sebuah kebutuhan. Nah kebutuhannya bagaimana? Banyak orang mengatakan harusnya memang pasal itu digugat. Tidak harus loh. Kalau presiden dibatasi minimal 40 itu diskriminatif. Sampaian yang usianya belum 40 tidak bisa jadi presiden. Cuma timingnya saja tidak tepat ya. Itu etika. Nih perbedaan. Tadi kalau kita sudah bicara persamaan, kita berbicara perbedaan. Etika itu bersumber dari akal. Ya, akal, pemikiran, filsafat seperti tadi itu. Contoh lagi gini etika ya. Di Indonesia orang berkendara di jalan raya itu pakai posisi sebelah mana? Kiri, ya. Tapi di barat dan beberapa negara Asia lainnya itu kalau berkendara tidak di pinggir, tidak di kiri, tapi di posisi kanan. Mengapa? Karena orang Indonesia itu memang mindsetnya itu bukan mindset orang kidal. Tahu kidal ya? Nah, kidal itu enggak tahu kidal itu apa ya? Bahasa Arab apa bahasa Inggris? Tapi ada yang mengatakan kidal itu singkatan dari kiri. Bukan, kidal itu kiri dalam, pokoknya orangnya pakai kiri kidal. Indonesia kan rata-rata jarang yang kidal kan? Makanya kemudian jalannya itu enak di kiri. Ya, enaknya di kiri. Iya, karena apa? Karena setir kendaraan mobilnya itu posisi di kanan. Ya, di kanan kan, karena dia tidak kidal. Nah, coba saya tuh pernah pakai mobil Eropa yang kebetulan setirnya itu kiri. Ada teman saya itu bawa mobil Eropa itu mobil apa itu namanya Fiat. Setirnya kan di kiri. Kalau mau nyalip itu susah. Nggak kelihatan kan posisi mobil di depan di sini. Oh, kita nyalipnya kan lewat kanan. Lah sopirnya di kiri, opo ndelok gini. Susah. Ya, makanya kenapa kemudian di Indonesia itu berkendara itu di kiri karena setirnya ada di posisi kanan. Sehingga ketika mau nyalip itu enak kelihatan arah depannya kosong. Nah, di barat mengapa kemudian berkendara itu di sisi kanan? Karena setirnya mobil itu di kiri. Mereka kidal rata-rata orang barat. Ya, orang barat itu rata-rata kidal. Sambil lihat kalau makan. Kalau makan dia itu enggak pakai sendok kayak kita kan. Dia pakai apa? Garpu sama apa? Pisau. Ya. Pisaunya buat motong apakah daging, apakah roti, terus disunduk. Nah, pakai garpu yang kiri baru dimakan. Kalau sampean kan enggak mungkin makan pegang pisau. Oh, kalau sing diiris, ya kan? Kalau sing diiris sayur kan? Nah, sayur ya pakai sendok. Nah, maksudnya apa sayur diiris? Ya. Nah, disitulah namanya etika. Aturan itu bersumber pada akal. Kalau akhlak bersumber pada ajaran agama. Tadi sudah saya sebutkan contohnya syukur. Moral bersumber pada tradisi lokal. Ini disebut dengan adat istiadat. Nah, sekarang standar nilai kebaikan dan keburukan. Etika dan moral bersifat lokal. Jadi saya katakan orang Lamongan punya nilai lokal yang berbeda dengan orang Surabaya ketika melamar mau jadi manten. Nah, itu adalah sifatnya lokal. Tidak boleh kita katakan, ya apa sih Lamongan kok ngono? Tidak boleh. Ya itu sudah kearifan lokal mereka. Ya. Dan temporal. Temporal itu artinya temporal itu sifatnya ad hoc. Ad hoc itu sementara. Hari ini baik, nanti bisa jadi tidak baik.
besok bisa jadi juga malah tidak baik. Atau sebaliknya, hari ini tidak baik, besok menjadi baik. Sama dengan etika. Tadi loh yang saya contohkan, aturan undang-undang pemilu tadi itu ya, secara jadi presiden. Ya, kemarin yang di bawah usia 40 tidak bisa jadi presiden. Setelah diputuskan MK, nah berubah lagi. Ya, apalagi dia pernah menjadi gubernur atau wali kota atau bupati. Nah, sifatnya temporal, bisa berubah-berubah. Tuh. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak sifatnya universal, menyeluruh. Di sini baik, di sana juga nilainya baik. Dan abadi selamanya. Hari ini, besok, lusa, bahkan sampai nanti hari kiamat, yang namanya akhlak baik itu tetap baik, yang namanya akhlak buruk itu juga namanya akhlak buruk. Contoh ini ya, secara rangkumannya begini. Etika, moral dan akhlak persamaannya pertama membahas perilaku manusia. Kemudian kedua, dia menentukan standarisasi penilaian baik dan buruk. Perbedaannya, kalau etika bersumber pada pemikiran manusia tadi, akal, dan sifatnya temporal dan relatif. Relatif itu artinya kebaikan itu bisa jadi tidak sama antar satu orang dengan yang lainnya, antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian moral, perbedaannya bersumber pada tradisi budaya lokal. Tadi saya contohkan Lamongan, saya contohkan orang memegang jenggot, saya contohkan orang memegang kepala. Terus sifatnya dia temporal, relatif, kasuistik. Kasuistik itu artinya beda kasus dia akan menjadi beda pemahaman tentang baik dan buruknya. Akhlak bersumber pada nilai agama. Saya contohkan tadi syukur. Syukur itu nilainya yang dikandung adalah ajaran agama. Sifatnya universal, artinya menyeluruh, baik di Arab, di Indonesia atau dimanapun. Dan kemudian permanen. Permanen itu tetap abadi. Ya, kebaikan yang sifatnya permanen. Hari ini baik, besok, lusa atau bahkan sampai akan datang tetap nilainya adalah baik. Itu disebut dengan permanen. Nih, contoh, orang Arab kalau megang kepala dan janggut itu memuliakan. Orang Jawa penghinaan. Ya, penghinaan. Terus, loh ini kok unity keliru ini. Moral, etika ini. Orang Barat itu punya disiplin yang tinggi. Kenapa sih orang Barat itu disiplinnya tinggi? Kerja misalkan jam 7, dia masuk jam 7. Pulang jam 4 keluar, on time tadi. Karena dia berasal dari sebuah pemikiran, kalau tidak seperti itu namanya pemborosan. Sama dengan orang Jepang. Saya punya teman yang kebetulan kuliahnya di Jepang, sampai hidup di sana, sampai anak-anaknya itu sekolah di Jepang. Ya, dia teman saya itu yang perempuan, yang laki-laki alumni ITS, tugas kerja di sana, tugas belajar di sana, sampai kerja di sana, sampai anaknya itu hari ini sudah kuliah, tetap di Jepang terus. Ya, saya sering komunikasi lewat Facebook dan di WA baru-baru ini sudah ada. Dulu masih Facebook terus. Nah, dia itu menceritakan di Jepang itu tidak ada orang pergi ke sekolah atau pergi kerja itu jalannya klewas-klewes, tahu klewas-klewes? Nyantai gitu ya. Kalau kita kan nyantai. Mereka enggak. Mereka tuh jalannya seperti orang kesusu. Cepet kayak dikejar anjing itu. Tapi enggak lari, tapi jalan. Bahkan enggak ada mereka ketika kerja pagi jam 7, berangkatnya itu kemudian bertegur sapa, enggak ada. Seret. Bahkan enggak ada jalan sambil megang HP. Kayak kita kan ngomong megang HP, kadang-kadang pakai headset kanan kiri. Ya, mereka tidak ada seperti itu. Itu budaya disiplin.